Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Qadar, jamaah Umrah Az-Zahra, serta para pemirsa rahimakumullah, moga-moga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahmat kesehatan lahir batin dan rahmat keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan sempit pertama, saya akan menjawab beberapa pertanyaan pendahuluan. Pertama, Ustadz, bagaimana hukumnya orang sholat hanya berdiri, sujud rukuk sujudnya juga berdiri? Sebab tidak semua orang yang berhalangan bisa menggunakan kursi. Baik, ini pertanyaan bagus. Siapapun yang mengalami atau punya saudara yang mengalami kesulitan untuk sholat secara sempurna, maka pilihannya biasanya adalah dengan kursi. Dengan kursi ya semampunya, sebisanya. Kalau misalnya tidak dapat kursi, ya berdiri. Lah rukuknya bagaimana? Kalau bisa rukuk ya rukuk. Lah sujudnya, ya sujudnya ya seperti rukuk itu agak rendah sedikit. Jika memang berdiri dan bisa rukuk. Tapi kalau tidak bisa, ya berdiri saja. Nunduk, ya kalau bisa, ya kalau tidak bisa ya kedip mata. Nunduk, rukuk, kemudian nanti sujudnya juga seperti itu, nunduk lebih keras lagi atau lebih lebih nunduk lagi. Jadi hanya gitu ya. Jangankan berdiri, telentang itu juga bisa. Rukuk sujudnya ya hanya dengan kedipan mata. Jadi sungguh sholat itu adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Selagi masih ada akal, maka wajib sholat. Tidak ada alasan untuk utang sholat, itu tidak ada. Sengaja utang sholat itu tidak ada. Jadi dengan berdiri jika bisa, jika tidak dengan duduk, jika tidak duduk di atas kursi, jika tidak dengan telentang, atau jika bisa berdiri bagus. Pokoknya paling bagus memang posisi berdiri, paling bagus. Sujud rukuknya ya sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan. Sehingga Islam itu benar-benar mudah, tidak susah. Dan bagi yang uzur tetap, misalnya punya penyakit salis atau beser, atau ibu-ibu atau mbak-mbak yang menyusui anaknya, maka boleh dijamak sholatnya. Tapi lebih afdol dijamak simbolik. Menurut mazhab Maliki, jamak simbolik itu sholat zuhur diakhirkan, sholat asar diawalkan. Jadi satu gandeng, hampir gandeng. Selesai sholat zuhur sudah hampir habis waktu zuhur, kemudian langsung nunggu beberapa menit sholat asar. Itu lebih bagus daripada jamak biasa menurut mazhab Maliki. Tapi kalau menurut mazhab Hambali boleh
di jamak biasa, ibunya menyusui atau orang yang sibuk. Tapi kalau mazhab Syafi'i memang berbeda lagi. Tapi sekali lagi mazhab ini semuanya harganya sama, semua nilainya sama, semua kehormatannya sama, boleh diikuti semuanya asal kita ngerti dan mantep. Sekali lagi, ngerti dan mantep. Ngerti tidak mantep jangan ikut, mantep tapi tidak ngerti ya jangan ikut. Jadi begitu ya. Apalagi mazhab 4 ini adalah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau dalam NU diakui semuanya menjadi mazhab. Tapi kalau Al-Wasliyah misalnya itu hanya mazhab Syafi'i, Matla'ul Anwar hanya mazhab Syafi'i, Nahdlatul Wathon hanya mazhab Syafi'i. Tapi yang mazhab 4 lengkap itu memang NU. Dan masalahnya bukan mazhabnya apa, tapi bahwa mazhab apapun ini adalah benar, mazhab apapun sahih. Jadi tidak usah membeda-bedakan mazhab ini, mazhab itu. Tidak. Kalau penyinan sejak kecil ngajinya mazhab Syafi'i, ya sudahlah, memang itu pengalaman penjenengan dalam beragama umumnya memang mazhab Syafi'i. Tapi setelah ngaji, setelah tambah ilmu, setelah tambah pengetahuan, boleh mengikuti yang lain. Dalam bahkan Syekh Kamaluddin bin Humam menyatakan bahwa memix mazhab itu malah bagus, mencampur. Jadi mazhab itu dicampur antar pendapat-pendapat itu bagus malah. Berarti orang ini ngerti agama lebih baik daripada yang lain. Orang yang berani mencampur mazhab itu pastilah sudah punya pengertian lebih, punya ilmu lebih tentang perbandingan mazhab. Kembali pada soal kaifiyah atau tata cara sholat. Sungguh sholat itu bisa, gampangnya gini, bisa dilakukan dengan cara apa saja asal itu maksimal kemampuannya. Miring oleh, geletak oleh, jungkel oleh. Tapi nek jungkel mestinya lapo kok repot-repot jungkel ya. Jadi berdiri, duduk, miring. Sebenarnya pilihan ketiga itu miring, bukan langsung terlentang. Miring, itijak namanya, kepala di utara ya seperti jenazah itu. Kemudian terlentang, itu pilihan terakhir. Walhasil saya pesan pada penjenengan semuanya, jangan lagi ada orang yang uzur kemudian utang sholat. Tidak ada, tuntunannya tidak ada. Orang uzur apapun pasti harus bisa sholat dan bisa semampunya. Wudunya juga begitu. Kalau tidak bisa wudu dengan tentu wudu dengan air pasti. Kalau tidak bisa ya dengan tayamum. Tayamum normal tidak bisa ya tayamum yang tidak normal ya tayamum asa hamparan bumi ini boleh untuk tayamum semuanya. Ya nanti kalau diperinci per mazhab memang ada perinciannya, tapi sudahlah, tidak usah repot-repot. Itu semuanya berdasar pemahaman terhadap ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW.